Baik anak-anak, kita lanjutkan ke part 2, pembelajaran yang kedua kita. Sebelum masuk ke IPS, kita kerjakan dulu ayo berlatih yang halaman 114. Ayo berlatih halaman 114. Kamu tuliskan di buku tulis temamu masing-masing. Bu Pena halaman 114. Sudah ya? Ini tanggal 30 Agustus. 3 tambah 0 itu 3. Absen 3 siapa ya? Absen 3 ya? Tuh, siapa absen 3? Putik. Putik. Oke, Putik. Putik ulang tahunnya tanggal berapa, Putik? 13. 13. Absen 13 itu siapa absen 13? Rama gitu iki. Rama tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahir 22. 22 enggak ada, berarti 2 tambah 2. Absen 4 berarti yang menjawab nomor 1 ya. Absen 4. Siapa absen 4? Charlene, Bu. Oke, Charlene. Halo Charlene. Mana ini Charlene? Iya, Bu. Oke, nomor 1 Nduk, dibaca soalnya dan dijawab. Apa kewajiban warga saat kerja bakti? Nah, apa Nduk? Kewajiban warga saat kerja bakti. Membersihkan Lingkungan. Oke ya, ditulis di bukumu, tulis membersihkan lingkungan. Keluar deh. Membersihkan lingkungan sekitar ya. Oke, bagus. Nomor 2, Charlene. Tanggal lahirnya berapa, Charlene? 24. 24, berarti 2 tambah 4. Absen 6. Siapa absen 6? Ya, Bu. Oke, silakan nomor 2, Nduk. Apa hak yang diperoleh saat musyawarah mengajukan pendapat? Oke, benar sekali ya. Hak untuk mengajukan pendapat. Hak untuk mengajukan pendapat. Soal nomor 3. Lala, kamu tanggal lahirnya berapa, Nduk? 8. Tanggal 8. Absen 8 berarti. Absen 8. Siapa absen 8? Yan. Oke, ayo Jihan. Nomor 3. Bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap hasil musyawarah? Gimana? Hasil musyawarah. Menghargai pendapat orang lain. Oke, ya betul. Boleh menghargai pendapat orang lain. Pendapat orang lain dan apa juga? Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Oke, dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Bu, lapang dada berarti dadanya sak lapangan ya enggak ya? Maksudnya lapang dada itu berarti ya kamu menerima hasilnya dengan penuh tanggung jawab, legowo, ikhlas. Tidak ada yang namanya marah-marah. Lu kok sing menang itu. Kayak begitu ya, anak-anak. Oke, Ca. Sudah nulis semuanya? Bentar, Bu. Belum, Bu. Oh ya, nulis dulu. Sambil nulis, kalau sudah menulis, Bu. ya toh, Ca. Kalau sudah menulis, nah, misalkan, Ca, ketika melakukan musyawarah mufakat nih, ada info terbaru untuk kamu. Ketika kamu melaksanakan musyawarah mufakat, tidak mendapatkan keputusan yang bisa diterima oleh semua anggota, nah kamu bisa melaksanakan voting ya. Jadi kamu di catatanmu boleh tuh ditambahi voting atau yang namanya pemungutan suara ya. Itu akan dilaksanakan ketika ya voting atau pemungutan suara itu akan dilakukan ketika dengan musyawarah kok tidak dapat keputusan secara mufakat, akhirnya dilaksanakan voting ini. Biasanya ngacung bisa ya, atau pakai lintingan kertas yang pokoknya sing sederhana yang gampang. Ya. Sekarang kamu buka lagi Bu Penamu halaman 124. Bu Pena. Bentar, Bu, belum. Oke, belum ya, ketika tunggu. Berarti di sini. Masih di sini Bu Pena halaman 124. Nah.
Pena halaman 124. Ditulis juga di buku tulismu saja, ditulisi. Bu Pena halaman 124. Nomor 1. Oke, tadi Jihan ya. Jihan tanggal lahirnya berapa Jihan? 14. 14. Absen 14. Rama. Rama 13 tadi. 13. Putri. Apa, Bu? 14 siapa? Absen aja, Bu. Ketika buka KPA dulu ya. Absen 14 itu siapa ya? Ketika lihat catatan dulu. Putri bukanya. Putri coba sebentar. Daftar hadir. Ketika buka daftar hadir kelas 5A 2021-2022. Siapa sih? Mana ini daftar hadir? Belum muncul lagi. Absen 14 belum ingat absen 14 siapa? Enggak ingat. Oke, Butika buka dulu catatannya. Oh, ini dia sudah muncul. Kayaknya Putri. Ya, diingat-ingat nih absennya, Cah. Celing. Nah, absen 1 itu ada Adit. Absen 2 Agnia, absen 3 Putih. Kamu ingat absenmu sendiri-sendiri. Absen 4 Charlin, 5 itu Daniel. Ditulis ya di buku tulismu itu ya absenmu ya. 6 Lala, 7 Javan, 8 Jihan, 9 Saci, 10 ya, 10 Dastan ini. 11 Gendis, 12 Paundra, 13 Rama, 14 Putri, 15 Pinsa, 16 Rai, 17 Safira, 18 Safia, 19 Talita. Ya. Asya. Oke, sudah. Putri mana ini Putri? Oh, Putri itu kemarin izin sama Butika masih sakit. Apa ini sudah sehat? Halo Putri? Halo Putri? Mungkin dia sedang sakit. Tadi Jihan, bulan apa Jihan lahirnya? Februari. Februari berarti absen 2. Nah, absen 2. Oke. Agnia, halo Agnia. Iya, Bu. Oke, nomor 1 Agnia. Coba dibaca dulu. Nomor 1. Berapa, Bu? Halaman 124, nomor 1 dulu. Ya. Yang SPDP itu tak, Bu? Bukan, yang PPKN. Kita ke PPKN dulu, sabar ya. SPDP. Oke, Agnia silahkan baca dulu nomor 1. PPKN. Ya, betul. Berikut yang bukan contoh tanggung jawab sebagai masyarakat adalah A. Melakukan kerja bakti, B. Melaksanakan ronda malam, C. Mendapatkan hadiah lomba, D. Menjaga kerukunan antar sesama masyarakat. Nah, yang bukan. Yang mana? C. Mendapatkan hadiah lomba. Oke, betul. Yang C ya, mendapatkan hadiah lomba. Bagus. Nomor 2, Agnia, tanggal lahirnya berapa, Nduk? 28. 28. 2 tambah 8 itu 10. Absen 10, silakan. Perhatikan gambar berikut. Tulis hak dan kewajiban saat kegiatan seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, itu sedang kegiatan apa, Cah? Musyawarah. Belajar. Belajar, ini belajar ya. Belajar di kelas. Berarti hakmu apa? Mendapatkan apa dari guru? Ilmu. Oke, berarti hakmu ditulis tuh, hak mendapatkan ilmu. Oke ya, mendapatkan ilmu. Terus kewajibanmu apa, Cah? Mendengarkan guru. Oke, betul, mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan ya. Jangan malah mau tinggal tidur, nanti sedih gurunya ini. Itu Cah. Capek-capek ngomong nggak Capek-capek dengerin. ngomong, buat tinggal tidur. Waduh, sedih tenang ya. Sedihnya minta ampun. Oke, tadi Dastan ya. Dastan tanggal lahirnya berapa, Nang? Tanggal lahir 30. 30, absen 30 nggak ada.
Tadi 3 tambah 0 sudah ya. 3 tambah 0 ya. Berarti bulan apa, Nang? Desember. Desember itu 12. Berarti absen 12. Nah, Paundra, soal nomor 3. Dibaca, Nang. Belum hidup, Nang. Halo-halomu, Nang. Halo. Bentar, Bu. Oke. Nomor 3. Udah kan 3 soal tak? Baca dulu saja. Tuliskan nilai-nilai. Ada tadi yang ditanyakan tadi loh. Ada berjiwa apa tadi? Tuliskan nilai besar yang ada dalam musyawarah. Iya. Apa saja? Masih ingat nggak? Nilai apa saja tadi? Iya. Ada nilai kebersamaan. Ya. Ada nilai kebebasan. Boleh kamu tulis. Ada nilai menghargai pendapat orang lain. Terus ada tadi nilai jiwa besar. Bu, jiwa besar itu berarti jiwanya besar sekali. Ya. Tadi ada yang tanya ya, nilai persamaan hak. Nih, bisa dituliskan. Ini nomor 3 ya, Cak. Udah lumping. Ya, udah lumping. Nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai jiwa besar serta lapang dada, serta nilai persamaan hak. Nilai persamaan hak. Habis ini coba kita nyanyi yang tadi alur pernapasan. Kamu masih ingat apa enggak? Balonku ada 5 dor. Rupa-rupa warnanya. Silakan ditulis dulu. Ditulis semuanya, Bu. Iya, sudah belum? Belum, masih proses. Kalau misalkan ketika ulangan uraian, kamu minimal 3 ya, biar gampang. Aduh Bu, tanganku pegel Bu, ya wis suwi ra tau nulis-nulis akeh ya. Nah, ini latihan, mulai lagi berlatih menulis. Aduh, menulis yang banyak. Ada. Oke. Ulala. Sambil diingat-ingat. Dian sudah selesai nulis? Sudah. Sudah. Masih ingat lagu yang tadi alur pernapasan? Masih dikit. Dikit, oke. Coba Tasya sudah? Lumayan? Canda, coba. 1, 2, 3 sambil ada teman menyanyi nih. 1, 2, 3. Lupa. Gimana? Kita hirup. Oksigen Terus? masuk ke rongga hidung. Terus? Mengalir. Di hidung ada. Ada kembut untuk saring kotoran. Terus? Lalu ke faring, hey, menuju ke trakea, bronkus ke bronkiolus, ditukar di alveolus. Hore, bagus ya, terima kasih. Bagus. Cuma Tasya tok, Bu. Oh yang apa? Yang lain masa udah apa itu kan singkat padat dan jelas itu loh. Nanti kamu bisa jadi kayak Isyana Sarasvati, nanti ganti jadi Afgan nanti kamu ya. Masa Aku, Bu. Semua, Bu. Kan gampang itu ya. 1, 2, 3 kita hirup oksigen masuk ke rongga hidung. Hidung ada rambut untuk saring kotoran. Terus
lalu ke faring, laring, Lalu ke faring, laring, hey. menuju ke ke trakea. trakea. Bronkus ke ditukar di mana? Ditukar di alveolus. Oke, bagus. Terima kasih. Sudah selesai nulisnya, anak-anak? Sudah. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pembelajaran IPS. Ya, kita masuk ke pelajaran IPS. Bentar, sabar ya. Sudah. Oke, kita ke pelajaran IPS ya. Tadi yang ini ya. Waduh, ini mustahil ini ada orang rambut hidungnya seperti ini aja ya. Nah, Gak bisa nafas, Bu. nggak bisa napas ya, betul. Apa? Baterai HP ku tinggal 5%. Duh, kasihan sekali. Powerbank Bisa ya itu. Powerbank itu. Sambil ngecas. Sambil ngecas ya. Tapi ini Butika rekam, jadi kamu bisa mengulang lagi di rumah. Nah, pembelajaran kali ini yang IPS, kita akan belajar jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok atau perseorangan. Misalkan Butika itu sekarang jadi juragan soto, ya. Berarti Butika memiliki usaha yang dikelola secara perseorangan. Tetapi kalau suatu ketika Butika itu punya cabang-cabang soto ayam Butika di segala penjuru Indonesia, nah bisa jadi usahanya ini merupakan usaha kelompok ya. Jadi hari ini kita akan membedakan usaha kelompok, usaha perseorangan, nanti kelebihan sama kekurangannya apa, contoh-contohnya apa saja, silahkan kamu perhatikan baik-baik. Oke ya, tegakkan dudukmu supaya tidak kikuk alias kifosis. Kifosis ya. Nah, pernah kamu jajan di warung seperti ini? Pernah. Pernah kamu lihat PT Semarang Garmen? Pernah. Kalau yang di Ungaran itu ada Ungaran Sari Garmen itu yang kiri jalan itu kalau kamu ke Jogja. Nah, pernah ya. Nah, ini PT Semarang Garmen. Nah, perhatikan baik-baik. Jenis-jenis usaha. Ada dua anak-anak. Ada usaha perseorangan dan ada juga usaha kelompok. Kalau perseorangan berarti usaha atau badan usahanya itu dikelola sendiri. Bu, kayak kantin gitu. Ya, kayak kantin di sekolah. Itu kan punyanya Bu Kantin sendiri. Individu gitu, Bu. Gimana? Kayak individu gitu. Ya, individu perseorangan. Jadi punyanya sendiri ya. Tetapi kalau kelompok itu usahanya dijalankan secara bersama-sama, baik dalam modal, pengelolaan, dan bagi hasil. Jadi misalkan kalau Butika kan bakul soto toh Cah, karena punya Butika sendiri, jadinya uangnya itu punya Butika sendiri. Kalau dapat untung ya buat Butika sendiri. Gitu. Tetapi kalau misalkan kelompok itu harus dibagi-bagi. Jadi misalkan ada yang naruh modalnya 5 juta, yang satunya juga 5 juta. Kalau misalkan dapat 100 juta, berarti dibagi 2 orang ya, Cah. Jadi dapatnya nanti akan Itu badut. beda ya. Dapatnya Kak Rifan tadi. Itu tadi beda. yang tebak-tebakan Kak Rifan. Ya Allah, dari tadi ini laptop Butika itu ngajak bertengkar ini ya. Jalan sendiri. Hah, jangan-jangan ada hantu di sini, aduh. Kenapa bisa jalan sendiri? Tentunya nggak bisa pegang laptop. Hantunya bisa pegang laptop ya. Pak Rifan. Pernah diajar Pak Rifan ya. Guru terbaik, Bu. Oke, kamu kelas berapa diajar Pak Rifan? Kelas 3. Kelas 3. Ada yang tidak diajar Pak Rifan ya? Ada ya. Yang dulu kelas Pak Rifan itu berarti kelas 3A. Aku, Bu. Aku, Bu. Kelas 3A ya. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi. Jenis-jenis usaha perseorangan. Nah, ini Kak. Kelebihannya ada beberapa anak-anak. Kalau perseorangan itu seluruh keuntungannya tadi menjadi milik sendiri.
Terus pemilik usaha bebas dalam mengambil keputusan. Misalkan ya, Butika kalau hari Senin itu libur. Nah, itu suka-suka Butika karena kan usahanya Butika sendiri. Yang ketiga, tidak perlu membuat laporan keuangan yang berkaitan dengan masalah usahanya. Karena itu punya pribadi, jadi terserah sendiri, punyanya sendiri, dikelola sendiri. Tetapi kekurangannya, nah ada kekurangannya anak-anak. Yang pertama, seluruh kekayaan pribadi termasuk sebagai jaminan terhadap utang usaha. Misalkan mau memperbesar tokonya, terus nanti pinjam ke bank. Nah, jaminannya pasti punyanya dia sendiri dan itu dijadikan sebagai kekayaan pribadi yang dijaminkan utang. Terus sumber keuangannya terbatas karena hanya punya diri sendiri. Kadang kesulitan dalam memanage atau mengatur. Aduh, ini sudah dapat sekian, mau ditambah modal berapa, itu kadang kesulitan. Dan kelangsungan usahanya kurang terjamin, apalagi kalau tidak disiplin. Jadi dalam berusaha pun kita perlu kedisiplinan. Ini kenapa kok jalan, kok bergerak sendiri? Sebentar ya. Nah, Pakai mouse. dia pakai mouse, tapi mouse-nya mutung ini. Kalau contoh usahanya, nah ini Cah, ada usaha pertanian, ada usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Contoh usaha pertanian, nih, biasanya modalnya terbatas ya Cah, karena lahan yang digarap petani itu biasanya terbatas. Kemudian kalau usaha perdagangan, contohnya ini, berskala kecil dan sedang. Ada pedagang asongan, pedagang keliling, ada pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Kalau usaha jasa, Butika. kurang tahu. Kalau sebentar ya Daniel, kalau usaha jasa, kamu pernah tahu fotokopi? Tahu, Bu. Nah, itu adalah contoh dari usaha perseorangan. Pasti itu punya ada bosnya tuh, Cak. Nah, dia membuka usaha, Fotokopi. ya usaha fotokopian. Yang di daerah dekat lab school itu kan banyak itu. Fotokopi cahaya apa? Kita aku pernah beli kopi di fotokopi. Nah, beli kopi kok di fotokopi? Ada tulisannya kopi tuh. Oh, maksudnya itu fotokopi yang memperbanyak itu loh, kertas-kertas. Bukan kamu kopi buat foto ya. Terus ada bengkel, potong rambut dan penjualan pulsa sekarang banyak ya. Kemudian kalau industri kecil ada yang merupakan industri rumahan, biasanya pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman. Kalau di Kota Semarang jarang kelihatan ya, pasti di daerah atas. Mebel-mebel itu kamu kalau naik ke Gunung Pati itu kanan jalan itu ada tuh. Membuat mebel ya, kayu-kayu buat meja kursi. Nah, ini jenis usaha kelompok. Kalau tadi perseorangan, sekarang yang kelompok. Kelebihannya kelompok karena banyak orang, maka modalnya lebih besar dan lebih efisien. Terus kalau rugi atau untung itu ditanggung bareng-bareng. Dan pembagian tugas usahanya itu lebih mudah karena itu tadi banyak orang. Kekurangannya adanya pembagian saham. Keuntungan yang diperoleh dibagi-bagi, jadi hasilnya tidak begitu besar. Kadang perbedaan pendapat tiap bos-bosnya itu akan membuat suatu perencanaan ada perbedaannya. Jadi kadang timbul kericuhan, Cak. Itu karena banyak kepala ya, tapi kalau individu atau perseorangan kan hak miliknya sendiri. Nah, perhatikan, siapakah aku? Coba tebak ya. Apa lagi? Siapa ini ya? Nah, siapa ini? Ganjar Pranowo. Yakin? Yakin. Tahu dari mana? Mukanya. Rambutnya, mukanya. Oke, yes. Ya. Ganjar itu siapa, Cah? Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Oke, betul. Nah, sekarang lagi apa ini sepeda ya? Contoh usaha kelompok ini macam-macam anak-anak. Ada firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan ada juga koperasi. Kamu kalau ingat koperasi ingat siapa?
Yang koperasi itu tahu Bu, yang penjualnya baju. Nah, Mbak Betty, betul ya kalau di Lapsum tuh ingat Mbak Mbak Betty. Betty ya. Nih, pertama firma. Nah, perhatikan. Firma itu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Biasanya mereka juga saling kenal satu dengan yang lain. Ya iyalah Bu, wong namanya usaha pasti saling kenal. Masa kamu mau usaha sama yang tidak dikenal? Kan nggak mungkin ya. Kemudian setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab anak-anak. Tanggung jawabnya secara penuh atas risiko kerugian firma. Dan usaha berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Tuh, tadi tuh nggak Butika pegang kok bergerak sendiri nih mouse-nya tuh mistis ini ya. Nah, nih sekarang tebak lagi nih siapa ini? Nah, siapa ini? Ronaldo. Yakin Ronaldo. Iya, betul ya. Ini Cristiano Ronaldo. Ini pemain mana ini? Sepak bola Inggris. United. Sekarang asalnya itu dari negara Portugal ini Cak ya. Tapi mainnya di klub sekarang di klubnya MU ya. MU. Klub. Nah, ini lanjut lagi. Ya. Perseroan komanditer. Tadi kalau firma kan minimal 2 orang itu sudah jadi yang namanya usaha firma. Sekarang CV Cah. Kalau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal, tetapi ada 2 jenis keanggotaan. Ada anggota aktif dan ada anggota pasif. Jadi misalkan Butika tanya, badan usaha yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif, itu namanya apa? Berarti kamu bisa menjawab. Ya, CV. Butika. Atau perseroan komanditer. Apa? Kalau aktif kan tulang tahu Bu. Aktif kok tulang? Aktif apa coba? Otot. Otot. Kalau tulang yang apa? Pasif. Ya, benar. Ingat lagi. Nah, kalau di CV anggota aktif itu berarti yang menjalankan roda usahanya. Tetapi kalau yang pasif itu yang hanya memberi modal saja. Misalkan ada pertanyaan, ada anggota CV yang bertugas memberi modal dinamakan anggota apa berarti? Pasif apa aktif? Yang memberi modal. Pasif. Ya. Tetapi yang menjalankan usaha itu anggota Aktif. Ya. Bisa membedakan? Bisa. Oke, usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini memungkinkan jika firmanya ingin memperluas usaha dan membutuhkan banyak modal. Kalau si firma tadi cukup 2 orang, kalau CV sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal, berarti paling sedikit 2 orang. Dan dibagi ada anggota aktif serta anggota pasif. Contohnya ada CV Rian Motor. Kamu boleh nanti suatu ketika bikin CV Indonesia Raya. Nah, misalkan ya, contoh. Kemudian lagi, nah ini tadi yang Semarang Garmen atau PT ya. Perseroan suara Butika ya biar menggelegar ini. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, saham sendiri apa? Saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Dan pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Dividen itu apa? Laba perusahaan. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal alias dijual ya. Untuk meningkatkan itu tadi, mengembangkan dan memperluas usahanya. Contohnya ada PT Semarang Garmen. PT dekat rumah Butika itu ada PT Papros. Nah, ini ada PT Pembangunan Rumahku juga di situ, Bu. Rumahmu di situ? Nah, Bu. Oh alah, berarti kita hampir tetanggaan, Gendis ya. Hampir. Ini. Kalau aku Aldas, Bu. Ya, jauh ya itu ya. Badan usaha milik negara ini pernah naik kereta api? Pernah. Kapan?
Butika naik kereta api mungkin ya 2 tahun yang lalu mungkin ya sama. Aku 5 tahun. Kok sama, Bu? Iya itu. Terakhir naik kereta api mau ke Purwodadi itu bayarnya cuma 10.000 Cak. Murah banget, Bu. Iya, tapi sekarang sudah enggak ada. Loh, Bayarnya Murah banget. iya 10.000. murah banget, Bu. Terus waktu ke Solo juga namanya Kalijaga itu juga 10.000 Cak Semarang. Heeh, Bu. Aku pernah naik itu, Bu. Aku pernah naik itu, Bu. Sampai ke stasiun Balapaning, stasiun Rugi Balapaning. Dulu, tapi sekarang sudah tidak ada rutenya dan kereta apinya juga sudah tidak ada. Mungkin itu kali ya rugi kali ya, kok murah men ngono ya. Ya, rugi nih Pak Sepurnya ini. Nah, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Oh, berarti mungkin jurusan Solo sama Purwodadi yang 10.000 itu mungkin modalnya sudah habis Cah, makanya sekarang nggak ada itu ya. Jadi BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia dan bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital atau penting. Terus BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Contoh BUMN ada perum peruri atau yang tempat pencetakan uang negara. Terus kalau yang berbentuk PT itu ada PT KAI atau Kereta Api Indonesia yang kita dulu pernah naik itu ya. Belum pernah naik tuh. Naiknya maksudnya sama orang tuanya sendiri-sendiri gitu. PDAM dekat rumahku. Pernah lihat ini PDAM Tirta Model Kota Semarang? Pernah. Bu, setauku di Kali Banteng, Bu, Kali Banteng. Mana itu? Dekat gereja itu loh, Bu. Ini di Kelut, ini dekat rumahnya Rama ini ya. Oh UMD iya. atau Badan Usaha Milik Daerah. Di Indonesia terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah. Contohnya kalau bank itu berarti Bank Jateng ya. Punyanya pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Terus ada Bank Banten ya berarti punyanya Provinsi Banten. Nah, ini BUMD itu perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD yang pertama ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oh, kita lagi nih Cak Sopo ini. Nah, siapa ini? Ipin. Bedanya apa? Ipin. Tapi botanya nggak kelihatan. Botanya nggak kelihatan. Nah, itu ya. Botanya. Kelihatan biru. Itu ada biru sedikit itu. Birunya sedikit itu. Nah, kan bener Ipin. Kalau yang nggak ada rambutnya atas, nggak ada kuncungnya itu Ipin ya. Tapi kalau yang tahu kebotakannya aja, Bu. oh kamu lihatnya yang biru-biru bajunya ini ya? Iya, Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Nggak pernah ganti. Kalau di rumah cuman itu tok, Bu, bajunya, Bu. Oh, Miskin, Bu. Karakter nggak punya baju, Bu. iya, Bu. Kayak SpongeBob ya Miskin, Bu. bajunya itu Miskin. ya. Nah. Itu bukan miskin itu. Itu karakternya ganti, itu ya. Bu. Ini Mbak Betty ya. Koperasi ya. Nah, koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi kalau Bu Tika tanya, koperasi berdasarkan asas apa? Berarti kamu jawabnya asas kekeluargaan. Terus koperasi pertama dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, atas perannya itu beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, suatu ketika kalau pas ranking 1 Bu Tika mainan itu, siapakah Bapak Koperasi Indonesia? Berarti jawabannya DRS Muhammad Hatta. atau Pak Hatta. Boleh ya. Kemudian, nah hilang lagi. Di koperasi ada beberapa macam simpanan. Kalau yang wajib itu namanya ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu simpanan yang hanya dibayarkan 1 kali waktu pertama kali daftar menjadi anggota koperasi, namanya simpanan pokok. Terus yang kedua ada simpanan wajib.
simpanan wajib ini simpanan yang dilakukan wajib tiap bulan. Terus ada lagi satu lagi, Cah. Namanya simpanan sukarela. Yang namanya sukarela berarti terserah kamu ya. Simpanannya itu disetorkan oleh anggota dengan jumlah yang tidak ditentukan. Dan bisa diambil kapan saja. Misalkan Butika ikut di koperasi sekolah. Simpanan pokok berarti yang pertama kali dibayarkan. Misalkan 100.000. Crit. Dah. Terus simpanan wajib. Tiap bulan membayarkan misalkan 100.000. Ya, disimpan. Nah, simpanan sukarela misalkan 2.000 ya. Jadi itu sukarelanya 2.000 per bulan. Terus Harimau. Harimau. ya. Sektor berapa itu, Bu? Bentuk-bentuk koperasi ini, Cah. Macam-macam anak-anak. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, terus ada koperasi produksi, biasanya ada untuk para pengusaha. Terus ada koperasi jasa. Ini koperasi jasa itu ya, untuk angkutan. Dan ada koperasi serba usaha. Di desa-desa yang terkenal itu namanya koperasi unit desa. Itu, Cah. Itulah beberapa hal tentang jenis-jenis usaha perseorangan dan usaha kelompok. Sekarang tebak-tebak dulu sebelum mulai mengerjakan Bu Pena. Yeay. Kalau tebak kasih hadiah atau Bu? Bu. Ini belum keluar hadiah karena masih gampang. Nanti suatu saat kayak kemarin Butika akan memberikan tebakan yang memerlukan pikiran sehingga memerlukan hadiah juga ya. Berpikir di luar otak. Siap saja. Soal Berpikir pertama di luar kita otak, dulu Bu. Ya. Badan usaha yang terdiri sekurang-kurangnya dari 2 anggota, ada anggota aktif dan pasif. Itu apa? PT. PV. CV apa PT apa firma? PV. Ya, bukan PV. PC tapi CV. Terus kalau yang modalnya berupa saham itu di mana? PT. PT. Oke, pintar. Terus siapakah Bapak Koperasi Indonesia? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, pintar. Pak Muhammad Terima Hatta. kasih. Terus koperasinya itu berdasarkan asas apa? Kekeluargaan. Kekeluargaan. Jenis-jenis usaha dibagi menjadi berapa? 2. Apa dan apa? Aktif dan pasif. Jenis usaha. Yang induktif dan kelompok itu kan Ya, perseorangan dan kelompok. Ya, individu bukan induktif ya, individu tuh. Individu dan kelompok. Oke, sekarang kamu buka Bu Penamu. Bu Pena. Bu Pena halaman berapa? Halaman 124. Bu Pena halaman 124. Yang IPS ya. Yang IPS. Bu Pena halaman 124 IPS. Soal pertama. Tadi terakhir siapa ya yang jawab ya? Butika kok amnesia. Paundra. Paundra tanggal lahirnya berapa Paundra? Mana ini? 21. 21. 2 tambah 1 3. Dari tadi 3 terus ya. Bulan apa Paundra? Oktober. Oktober itu 10 sudah lagi. Tahun berapa Paundra? 2011, Bu. 2011 berarti 11 ya, 11. Yo 11. Yo, Gendis, nomor 1 Gendis. Berikut yang bukan contoh usaha yang dikelola perorangan adalah Yang bukan. D. Ya, betul yang D ya, koperasi desa mandiri. Bagus. Soal kedua. Tadi Gendis ya, Gendis absen berapa Gendis? 11 ya. Tanggal lahirnya berapa Gendis? 13. 13 lagi. Bulan apa Gendis? Bulan November. November itu bulan berapa? 11 lagi ya. Tahun berapa Gendis? 2010. 10 sudah lagi tadi. Aduh. Oke lah sekarang Butika mau ucap cipcuk kembang kuncup. Kontak Quinsa, absen 15. Tuh, nomor 2 Quinsa.
16 belum pernah juga. Ya, 15. Mana ini? Halo Quinsa, dengar suara Butika Quinsa? Sinyal. Sinyal. Oke ya. Quinsa, oh ya belum masuk, tadi sudah masuk, keluar lagi mungkin. 16. sinyal. Rai ada enggak ini Rai? Ada Bu. Saya. Oh, belum ada. Dia ada. Tadi Javan ada, ada, Bu. Javan nomor 26. Halo Javan. Halo Javan. Halo Javan. Mana ini? Javan nggak ada suaranya. Wes ganti lagi nih berarti. Adit nomor 26. nggak mau jawab. Nomor 26 Adit nang. Ya Bu, Oke, nomor 2. jenis usaha yang dimiliki oleh perusahaan listrik negara PLN dan Kereta Api Indonesia KAI adalah Apa tadi? PT KAI termasuk BUMN atau BUMD? BUMN. Ya, betul. BUMN. Ya, sip. Nomor 3. Ciri-ciri usaha dalam bentuk koperasi satu saja berdasarkan asas apa? Kekeluargaan. Dituliskan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ya. Berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oke. Sudah ditulis semuanya, Cah? Sudah. Nah, sekarang tugasmu setelah ini bisa istirahat dulu. Habis istirahat, kamu baca-baca lagi ya materi yang dipelajari hari ini. masuk lagi habis istirahat. Enggak, masuk terus nanti kamu capek. Bu, mic-ku error. Oh, Javan ternyata ngirim di chat. Oh ya, mic-nya error. Nah, anak-anak yang lainnya jangan lupa lagi tadi pesan Butika. 1. Setelah ini silahkan baca-baca lagi supaya lebih istimewa ya. Besok pagi baca-baca yang hari ini kita pelajari. Berarti mulai dari PPKN, IPS dan juga membaca yang sebelum-sebelumnya. IPA. Baca rekotan. Apa? Baca rekotan. Ya, baca rekotan. Baca yang itu saja file-file yang Butika kirim itu untuk persiapan PTS ya. Kemudian besok Selasa kita belajar matematika dan juga bahasa Jawa. Matematikanya belajar pembagian, tetapi kamu harus ingat dan menguasai perkalian pecahan. Masih ingat atau sudah lupa? Ingat. Oke, besok kita cek. Bentar nanti. Habis ini kalau mau keluar, ya hilang tuh. Mana? Waduh. Wah, nah ini. Butika masih ada. Wah, Raisa ini. Rahasia ini. Mistis. Siapa? Ini Bang Web, Pak. Ya. Masih kedengeran Iya, Pak. Dengeran tuh. Oh, Wah, iya. rahasia ini. Rahasia ini. rahasia. Oh, bicara dengan Pak Muklas ini. Saya. Ya. Bicara tentang apa? Wah, rahasia. Oke, sudah anak-anak. Nah, Bu, tadi ngomong kenapa? tentang apa, Bu? Ya, Butika tadi ngomong tentang apa toh sampai lupa. Kenapa dari tadi tuh harusnya pintu Butika tuh Butika kancing ya. Banyak itu pemasukan orang ya. Oke, Cah. Hari ini kita kan sudah belajar PPKN dan IPS. Nah, oleh sebab itu kamu nanti pelajari lagi materi yang sudah kita bahas hari ini. Dibaca ya, rajin-rajinlah membaca. Jangan malas, kalau malas nanti punah ya. Jadi harus rajin. Oke. Minimal membaca sedikit-sedikit, nanti lama-lama menjadi bukit. Terus tadi hafalkan lagi yang materi IPA, dipahami lagi, dibaca lagi. Oke, supaya besok pas PTS hasilnya memuaskan dan menyenangkan. Oke, anak-anak? Siap ya? Siap, Bu. Oke, sebelum Butika matikan, kita foto dulu. Siap ngapain?
Tebak-tebakan, Bu. Ya, Tebak-tebakan. tebak-tebakan. Sebelum tebak-tebakan, Tebak-tebakan. kita foto Bu dulu ya. siap ngapain, Bu? Siap. Mana ini fotonya ini? Nah, oke. Senyum ya, senyum 10 jari boleh. Oh, tuh. Siap. Paundra, Agnia, Putri, Kwinsa belum hidup kameranya. Nah, oke. 1, 2. Putri sudah hidup, Paundra, Kwinsa. Oke, 1, 2. Cheese. Oke, sebentar. Nase ya. Nas dulu. Oke, bisa ini muncul. Oke, nah, lagi satu kali. 1, 2. Oke, sebelum kita keluar, kamu buktikan terbaik dulu. Apa? Oke, ya, siap ya. Siap. Siap. Tiba-tibaan orang lagi. Nah, siap ya. Soal Siap. pertama, 12 kali 3. Oke, Safia. 36, Bu. Oke, Dede Safia, selamat istirahat. Lanjut, Makasih, Bu. sama-sama. Bu, 15 kali 5. Oke, Rama. 15 kali 5, Bu. Ya, benar. 75. Oke, Dede Rama. Lanjut lagi. 12 kali 2. Oke, Putih. 24. Oke, Dede. Lanjut lagi. 13 kali 3. Oke, Adit. Mana Adit? 36. 13 kali 3, Nang. Saya, Bu. Saya. 39, Bu. Berapa? 39. Gila semuanya ya. Selamat Yes. bertemu lagi besok pagi. Dadah. Terima kasih, Bu Tika. Makasih, Bu Tika. Dadah. Dadah. Saya keluar dulu.